يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kehadiran qalbu pada setiap rukun dan syarat dari bacaan serta gerakan salat itu adalah keharusan ketika seorang musalli, orang yang salat ini menginginkan salatnya sempurna dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kebaikannya. Dan kita akan memulai insyaallah pembahasan di titik istiqbal al-qiblah, yaitu menghadap kiblat, sampai kita akhiri insyaallah pada pagi hari ini di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Wa idza istaqbala al-qiblata faqad sarafa wajhahu 'anil jihati ila jihati Baitillah Ta'ala." Bila menghadap kiblat, maka seorang yang salat ini telah memalingkan wajahnya dari segala arah menuju arah Baitullah. Dari rumah atau arah lainnya itu tidak dia tujukan, melainkan khusus menuju arah Baitullah. Fasarafa qalbahu ila Allah Ta'ala awla min dhalik, atau fasarfu qalbihi ila Allah Ta'ala awla min dhalik. Maka mengarahkan hatinya kepada Allah adalah lebih patut daripada itu. Tujuan istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat secara fisik, tujuannya adalah supaya kita sadar bahwasanya secara makna perhatian kita dan qalbu kita itu mengarah ilallah, itu lebih aula.
فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. Sebagaimana seseorang tidak mungkin menghadap ke arah Ka'bah kecuali dengan meninggalkan arah-arah yang lain. Demikian juga dengan hati. Ia tidak menghadap kepada Allah kecuali dengan meninggalkan apapun selain Allah. Bahkan begitu juga dalam menuntut ilmu. Ketika antum fokusnya ke hal lain, nggak ada ilmu yang masuk. Ketika antum duduk di majelis ilmu dan pikiran antum bukan apa yang dibahas oleh pengisi materi, maka ini hanya duduk secara fisik, tegap dan sabit secara fisik namun tidak secara hati, maka tidak ada ruhnya. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah, zaman ini zaman yang manusia itu terfitnah dengan kenyataan di kehidupan mereka masing-masing, yang mana kita sampai di zaman orang-orang kesulitan untuk fokus pada satu masalah atau satu tujuan, dan harus menjamak beragam pikiran dalam satu konteks, yang kadang itu memberikan benefit karena bisa merangkul banyak hal dalam satu momentum, tetapi sisi negatifnya adalah tidak bisa konsentrasi pada tempat-tempat atau kegiatan yang memang diharuskan konsentrasi. Para pelajar atau penuntut ilmu, mahasiswa dan seterusnya, bahkan diri kita, yang mana sulitnya untuk konsentrasi di momentum yang harus dikonsentrasi itu melazimkan kurangnya kualitas dari amalan itu. Dan salat atau melatih fokus dan konsentrasi dalam salat itu adalah tugas kita masing-masing di setiap salat kita. Bahkan bagi seorang ustadz sekalipun, atau bahkan mungkin godaannya lebih besar lagi untuk memikirkan hal lain di salatnya. Maka barang siapa yang kesulitan dan gagal selalu untuk bisa fokus di salatnya, maka di kegiatan lain dia juga kesulitan fokus, kecuali kegiatan yang dia memiliki interest yang sangat tinggi terhadapnya. Ajaibnya, ada kalanya seseorang bisa fokus main game, namun tidak bisa fokus salat dan kajian. Dan ini fitnah tersendiri bagi orang itu. Apalagi saat salat tidak mampu untuk fokus, baru Allahu Akbar, setelah itu sudah buyar semuanya. Ya subhanallah. Inilah fitnah kita sekarang. Inilah fitnah yang menimpa banyak dari kita sekarang. Kesulitan fokus. Dan jika ingin ibadah kita berkualitas dengan fokusnya, maka harus berlatih. Dimulai dari salat dan kekhusyuannya. Karena jika tidak mampu, maka ada banyak amalan-amalan lain yang tidak dia mampu untuk meneguhkan titik fokus. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, "Idza kabbarta ayyuhal musalli fala yukadzibanna qalbuka lisanak." Bila engkau bertakbir, wahai orang yang salat, maka hatimu jangan mendustakan lisanmu. Fala yukadzibanna qalbuka lisanak. Engkau bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka jangan sampai kalbumu mendustakan lisanmu.
engkau berucap Allahu Akbar, namun bagi qalbumu tidak. Li'annahu idza kana fi qalbika akbar min Allah Ta'ala qad kadzabtah. Karena jika ada di kalbumu sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau telah berdusta. Jika dalam hatimu terdapat sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka saat itu engkau berdosa. Maksudnya lebih besar perhatiannya dibandingkan perhatianmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya dan hukum-hukumnya dan kalamnya, maka saat itu engkau berdusta. Maka bisa dikatakan kita itu banyak berdusta ketika salat. Lisan tidak sesuai dengan fikiran. Lisan mengatakan Allahu Akbar, fikiran memikirkan selain dari apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Memikirkan dunianya, memikirkan dagangnya, memikirkan problematika yang sedang dihadapinya di salatnya. Maka ini berarti ada yang lebih besar dibandingkan fikiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Azza wa Jalla. Dan inilah di antara fitnah yang menimpa kita, jemaah. Maka kita berdosa ketika terwujud hal itu pada kalbu kita. Fahdhar an yakuna al-hawa 'indaka akbar bidalil itharika muwafaqatihi 'ala ta'atillah ta'ala. Itharika muwafaqatahu 'ala ta'atillah ta'ala. Maka berhati-hatilah wahai orang yang salat. Jangan sampai hawa nafsumu lebih besar bagi dirimu. Dengan bukti apa? Bahwa engkau lebih mementingkan fikiran dan hawa nafsumu di atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ithar itu mementingkan sesuatu di atas sesuatu lainnya. Oke, suatu ketika ada seorang talib atau seorang yang hadir di kajian melampirkan suatu pertanyaan. Di pertanyaan tersebut berkaitan dengan nikah. Apa kiat-kiatnya, persiapannya seperti apa aja untuk menuju nikah. Maka salah satu dari serpihan jawaban ana ketika itu, di antara jawaban-jawaban ana, itu serpihannya katakan, seseorang ketika dia ingin menikah, maka akan banyak pikiran tentangnya, dan hal itu manusiawi. Tetapi ketika dia berhasil menahan fikiran tentang nikah itu di salatnya, maka dia Masya Allah. Memang nikah itu ibadah, betul. Tetapi ibadah yang juga mengandung keinginan untuk, walaupun kebaikan tentu, tetapi ada sisi duniawi di situ. Maka ketika khayalan tentang menikah, harapan untuknya, dan ketercanduan hati saat memikirkannya itu tidak terwujud ketika salat, maka dia di atas kebaikan dan Allah akan menolongnya. Namun ketika salatnya dipenuhi dengan bukhur, keinginan untuk menikah, kabut keinginan untuk menikah, maka tidak menambah apapun kecuali sesak di dadanya. Ya. Bahkan bisa dikatakan puber keduanya laki-laki itu lebih dahsyat dan lebih berat dibandingkan puber pertama. Ya, benar enggak, Pak? Atau enggak benar?
puber keduanya laki-laki itu lebih dahsyat dibandingkan puber pertama. Itu ketika laki-laki usia 35 hingga 40 dan dia merasa memiliki kudrah, kemampuan untuk menikah lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia puber kedua, dia merasa mampu dan dia memang punya kemampuan, Allah berikan kemampuan dan ada kesempatan juga, maka itu biasanya lebih besar fitnahnya di kalbunya dibandingkan ketika dia masih bujang menuju nikah. Karena bujang menuju nikah kegalauannya itu hanya di masalah yang sebenarnya kalau kita sekarang pikirkan yang sudah menikah remeh, biasa lah. Tapi ketika puber kedua itu banyak hal yang harus difikirkan, dipertimbangkan, dimatangkan, dan merasa mampu untuk bertasarruf dan melakukannya sendiri tanpa harus ada campur tangan keluarga. Maka kerap kali ini lebih besar pikiran tentangnya, yang kemudian boleh jadi pikiran ini menyerupi salatnya. Jadi salatnya kesurupan dengan pikiran-pikiran itu. Dan itu hal yang dahsyat dan berat. Sebagian dari kita juga terfitnah dengan perdagangan dan bisnis, investasi dan seterusnya, sehingga pikiran di kalbu, di salatnya itu kisarannya di situ. Dan semua ini bentuk bahwasanya, semua ini menjadi bukti bahwasanya ada dunia yang bagi kita lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Inilah sulitnya, inilah fitnahnya. Seseorang tidak akan rutin mengangkat tulisan di media sosialnya kecuali apa yang dia anggap itu hal yang agung bagi kalbunya. Ketika seseorang sering memposting tentang musik di media sosialnya, baik Facebook atau status WhatsApp, maka itu menunjukkan itulah yang agung baginya, itulah yang penting baginya. Ketika seseorang sering membicarakan sesuatu, maka itulah yang menurut kalbunya itu penting saat ini bagi dirinya, walaupun negatif. Namun ketika itu sampai kepada salat, seolah-olah tidak cukup waktu yang begitu panjang ngobrol dengan manusia soal masalah ini, sampai salat pun juga dirasuki permasalahan ini, maka ini menunjukkan tidak ada porsi zikir terhadap Allah. Ini yang disebut maftun. Sudah terfitnah dengan apa yang dia fikirkan. Dan yang seperti ini jauh dari ilmu syar'i. Kalaupun ke majelis ilmu, tidak bisa fokus di ilmunya. Ini fitnah yang melanda banyak dari kalangan penuntut ilmu sekarang. Masih penuntut ilmu yang tidak konsentrasi di pesantren atau di tempat-tempat tertutup. Ya. Maka hendaklah kita segarkan lagi trek menuntut ilmu kita, jemaah. Belajar lebih fokus, lebih betul-betul untuk memahami ilmu ini dan menerapkannya. Dimulai dari belajar fokus ketika salat. Boleh dimulai latihan dengan salat sunnah, diperbanyak mungkin dan diniatkan saya pengen fokus dari awal rakaat pertama sampai akhir rakaat kedua. Saya fokus dalam salat, tidak memikirkan selain dari apa yang ada dalam bacaan salat. Coba lakukan itu. Dan boleh kita yakin belum bisa kita lakukan itu selama ini. Coba lakukan nanti duha atau syuruk. 2 rakaat saja yang ringkas. Yang dari awal takbiratul ihram Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi, itu hanya memikirkan apa-apa yang ada pada salat. Di luar salat dia tidak pikir.
ketika antum bertahun-tahun, bahkan boleh dikatakan sepanjang hidup, belum pernah 2 rakaat fokus dari awal sampai akhir dengan apa yang terbaca atau tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti syuruk terjadi pada antum hal itu, yaitu bisa awal sampai akhir, maka antum akan merasakan prestasi yang luar biasa, upgrade amalan yang luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai kalbu kita itu mendustakan lisan Allahu Akbar. Kemudian dalam masa ta'awudz, kan habis Allahu Akbar memang ada doa istiftah. Kemudian ta'awudz, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ista'adzta fa'lam anna al-isti'adzata hiya laj'un ila Allah subhanahu. Bila engkau membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau bisa juga a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, antum membaca itu sebelum Al-Fatihah, maka sadarilah bahwa isti'adzah adalah berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian فَإِذَا لَمْ تَلْجَأْ بِقَلْبِكَ كَانَ كَلَامُكَ لَغْوًا. Ya, antum bilang a'udzubillah minasyaitonir rajim. Antum berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Namun bila tidak berlindung dengan hatimu, maka ucapanmu itu sia-sia, yaitu cuma lidah doang. Hatinya tidak meminta perlindungan, enggak mensanubarikan maknanya, maka ucapanmu sia-sia. Dan itulah jawaban kenapa sebagian orang udah baca ta'awudz, udah baca ayat kursi, udah baca ayat-ayat, ketika lagi ketakutan menghadapi jin, penampakan, tapi tetap aja itu penampakan enggak hilang-hilang. Bahkan orang itu makin gemetar, makin ketakutan. Kenapa? Karena cuma di lisan. Ya, sia-sia ucapannya. Kalbunya enggak ada. Enggak menghadirkan kalbu. Oleh karena itu penting sekali mempelajari akidah. Ya, sehingga kuat. Sehingga memiliki aura dan warna tentang diri, personality yang baik tentang agama Allah Azza wa Jalla dengan akidah yang benar. Dengan akidah yang rasikhah yang kuat. Semua orang bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi kualitas kalimatnya itu akan terwujud di seberapa hatinya dalam memaknai dan benar-benar mencerminkan permintaan itu, perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan. Kita zikir pagi petang, kita bilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tetapi hanya sebatas di lisan saja, enggak paham maknanya. Walaupun tetap bagus zikir pagi petang, tetapi kualitasnya itu tidak sama dengan standar orang yang paham akan maknanya. Itulah makanya kita perlu belajar dan menghafal. Belajar memahami dan menghafal dan mengulang sampai mungkin kita hafal zikir pagi petang. Namun ya tidak begitu terbentengi ternyata. Tidak begitu terbentengi ternyata. Karena apa? Kualitasnya, pemahamannya, pemaknaannya itu tidak ada. Maka penting sekali sampai cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu signifikan. Sekarang Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam Sunan Tirmidzi lainnya, siapa yang mengucapkan bismillah, cukup bismillah, maka syaitan yang tadinya sebesar sekian, kemudian dia menjadi sekecil dzubab, lalat. Ya. Syaitan yang tadinya sebesar apa gitu ya,
Seperti misal genderuwo gede hitam gitu misalnya, maka itu akan sekecil dzubab hanya dengan apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Nabi SAW. Tapi enggak semua orang yang bilang Bismillah, setan kemudian jadi kecil ternyata. Enggak. Maka kalau ditanya, oh ini berarti Nabi dong yang salah. Bukan Nabi yang salah. Antumnya yang tidak berkualitas baca Bismillahnya. Seandainya kualitasnya tinggi baca Bismillahnya dengan ilmu, maka bisa terwujud. Tuh, kok bisa ya jin itu jadi mengecil? Bisa. Dengan izin Allah. Allah kok yang ngecilin gitu. Ini dari sini dalil ini menunjukkan bahwasanya jin itu ya bisa besar, bisa kecil. Dan ini berlaku untuk semua jin. Anda nggak tahu kalau iblis, tapi semua jin. Ya. Wah, tapi kok di penampakan nggak bisa kayak gitu? Nggak bisa besar, kecil, nggak pernah ada videonya kayak gitu. Di Bismillahin kemudian kecil. Nggak. Gimana tuh? Hah? Ada kuntilanak lagi ongkang-ongkang di pohon. Bismillah, langsung kecil jadi nggak pernah tuh ada kayak gitu. Betul, nggak bakal kayak gitu. Karena apa? Yang tampak itu dia sudah bertasyakul di alam dunia. Kecilnya di sini yaitu di alam dia, di alam gaibnya yang kita nggak bisa ngelihat. Ya, kita nggak bisa ngelihat. Tapi bisa tahu dengan sugesti atau dengan kecilnya godaannya kemudian. Ya, dengan sugesti atau dengan kecilnya godaannya. Kita bisa tahu itu, merasakan itu. Maka seseorang a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sekarang misalnya ini. Ada sekelompok ummahat lagi menggibah. Sekelompok ummahat lagi menggibah. Ummahat A bilang, tahu enggak itu si fulana ahli ghibah tahu. Gimana tuh kalimat tuh? Tahu. Fulana itu ternyata dia ahli ghibah. Nah, ada yang janggal enggak dari kalimat ini? Ente sendiri lagi gibah sekarang. Oh iya, fulana emang kayak gitu, suka gibahin orang. Masa yang B kayak gitu ngomongnya. Terus katanya, iya deh, na'udzubillah, jangan sampai kita kayak gitu. Ente bertiga, anti bertiga itu udah sedang bermajmu' ghibah. Bukan majmu' fatwa ini, majmu' ghibah ini. A bilang gini, B bilang itu. C sama-sama aja. Yang C malah lebih parah. Na'udzubillah, dia jadi kayak dia jadi tukang ghibah gitu, nggak mau deh kita. Gitu. Dia bilang na'udzubillah. Tapi ternyata Allah jadikan dia ahli ghibah juga. Saya berlindung kepada Allah dari menjadi ahli ghibah. Tapi saya sedang menghibah. Seandainya perkataan na'udzubillahnya itu ada kualitasnya, nggak bakal dia ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Afwan, ukhti, ini nggak boleh. Ini pun kita lagi ghibah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ghibah ini. Ya kan gitu. Itu kalau kualitasnya ada tuh makna itu, paham dia. Kalau cuma na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi ahli ghibah kayak dia dah. Udahlah, kita ngomongin fulana yang lain aja gitu. Ya, sama aja nambah-nambah. Ghibah lagi. Kan banyak namanya na'udzubillah. Ya. Yang mana lafal-lafal ilah-ilah itu terutama di Betawi ya jadi singkatan kadang-kadang. Kayak misal du'ile. Du'ile kan dari duh ya Allah gitu. Ya ilah. Du'ile. Du'ile, ce'ile gitu kan dari ilah. Sebenarnya. Ya. Maka orang melakukan zikir seperti mendoakan ustadznya, Ustadz Fulan hafizahullah. Apakah itu sebatas ya
kebiasaan yang tidak pakai hati juga, atau memang betul-betul mendoakan. Nah, kan gitu. Hafizallah. Jazakallah khairah. Bagus sih, kalimat-kalimat bagus doa. Tapi kan butuh hati. Kadang kita menghafizahullah kan ustadz tertentu, tapi kita mencelaknya juga. Berarti enggak hafizahullah ini. Ya. Kadang kita mendoakan pemimpin supaya dapat hidayah, tapi kita ghibahin di publik. Ini berarti enggak benar doanya. Ini yang kelakuannya mendustakan doanya atau lisannya. Maka berusahalah memahami makna apa yang kau baca. Hadirkan qalbunya dengan penuh pemahaman terhadap firman Allah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana kita memahami ayat ini? Al-Fatihah itu adalah surat yang makna dari setiap ayatnya itu paling luas. Tidak ada surat yang maknanya lebih luas daripada Al-Fatihah. Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin saja, antum bisa menghadirkan konteks kehidupan duniawi ini dengan begitu variannya, begitu banyaknya varian. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin. Misal, antum bisa kontekskan di kehidupan antum, di masalah antum, di kehidupan di semesta ini, binatang, malaikat, jin, dan seterusnya. Bisa enggak ketika kita punya problem kehidupan, kemudian kita bilang dalam surat Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa masalah antum sekarang? Ekonomi. Segala puji bagi yang disembah, yaitu Allah, dan Dia adalah Rabbul alamin. Rabb di sini berarti pencipta, pemilik, pengatur semesta alam. Berarti sulitnya ekonomi saya sekarang itu adalah ciptaan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah terpuji dengan itu semua. Itu termasuk itu. Atau bisa hadirkan di pikiran kita, yaitu air terjun atau sungai-sungai yang indah mengalir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ini semua bagian dari semesta. Yang penciptanya adalah Rabbul Alamin. Dan Dia terpuji dengan menciptakan itu. Ini luas banget, bukan hanya itu, segala hal. Ya. Anak kau kesini itu sering ngelihat di sungai atau kali yang di sini. Karena anak kagum dengan subhanallah, mengalir terus ya. Ketika demamnya agak deras, ikan cerenya enggak ada, tapi ketika mengalirnya agak kering, ikan cerenya kelihatan. Subhanallah. Kalau kita refer alhamdulillahirabbil alamin, bagian dari semesta. Allah yang mengaturnya. Subhanallah. Itu baru 3 atau 4 contoh tadi dari miliaran atau triliunan sampel untuk merefleksikan makna dari atau pemahaman terhadap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seperti ada sisi kronologis. Rabbul Alamin berarti Rabb di sini kan pencipta, pemilik, pengatur, pemberi takdir. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rahman itu pengasih dan penyayang. Ar-Rahman ini konsekuensinya lebih luas. Ar-Rahim konsekuensi objeknya itu lebih sempit. Karena Ar-Rahman ini untuk semesta alam, untuk seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim, maka nabil mu'minina rahimah, khusus untuk orang-orang beriman. Di dunia, terutama di hari akhir.
Maka Ar-Rahman Maha Pemurah atau kadang diterjemahkan Maha Pengasih. Pemurah dan pengasih. Murah dalam memberi, murah dalam mengasih. Kasih di sini memberi. Ar-Rahman. Rizki semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla, baik kafir maupun mukmin. Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim Maha Penyayang. Maka di sini perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara konsekuensi Ar-Rahman dengan konsekuensi Ar-Rahim. Ngasih tidak mesti sayang. Sayang pasti ngasih lebih. Kan gitu. Ya. Antum ngasih itu enggak melazimkan berarti antum sayang, belum tentu. Ya. Misal antum ngasih misal saja. Pengamen cilik misal, walaupun enggak boleh ngasih gitu. Tapi misal karena antum iba aja nih pengamen cilik. Ini Dek. Terus kata anak kecil itu, "Bapak sayang enggak sama saya?" "Oh, enggak, alafu. Masih banyak yang harus lebih disayang daripada kamu." "Enggak, saya enggak sayang. Saya cuma kasihan." Gitu. Nah, ngasih. Jadi ngasih enggak mesti sayang, tapi kalau sayang pasti ngasih lebih. Maka Allah Ta'ala memberi ke binatang, memberi ke orang kafir, itu ya dikasih sama Allah. Nu'tihi minha. Siapa yang pengen dunia, kami kasih, kami datangkan dunia buat dia. Ar-Rahman. Tapi apakah Allah sayang? Enggak. Makanya kalau kita berbangga dengan apa yang Allah kasih, sudah berbangga dan enggak melazimkan setelah itu berkonsekuensi untuk memantapkan ibadah dan semakin khusyuk, apa yang kita banggakan dari pemberian Allah yang bukan sebagai bukti sayangnya Allah ke kita, hanya ngasih yang suatu saat ditanya, dihisab, dihukum. Apa yang kita banggakan? Minta ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang paham akan misal fikih salat. Dikasih sama Allah, namun kemudian setelah dikasih enggak diamalkan, cuman koleksi aja. Padahal tujuan Allah ngasih adalah supaya diamalkan. Maka hanya mendapatkan konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman, tapi Ar-Rahim tidak. Enggak dapat taufik. Dan kita lihat, ikhwas sekalian, jemaah. Orang-orang yang sebatas dikasih oleh Allah dan tidak disayang, itu justru mereka itu lebih bangga daripada orang yang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Anak ulangi. Orang yang sebatas dikasih oleh Allah tidak disayang, itu biasanya malah lebih membangga-banggakan apa yang dikasih dibandingkan dengan orang yang Allah sayang terhadap apa yang ada pada mereka. Antum akan melihat orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka berbangga dengan pencapaian duniawi mereka, dikasih sama Allah, dikasih. Antum melihat orang-orang yang bertafakhur bil ansab, yaitu membangga-banggakan nasab dan keturunan nenek moyang siapa, keturunan Prabu Siliwangi lah, keturunan Wali Songo lah, keturunan Nabi Syuaib lah atau apalah. Ya. Enggak ada yang berbangga keturunan Musailamah Al-Kadzdzab misalnya, enggak ada. Oh, dikasih sama Allah itu semua. Gelar, titel, profesor lah, dikasih sama Allah. Dan dibangga-banggakan. Padahal semua dari pemberian Allah tersebut tidak menjadikan dia semakin dekat sama Allah. Maka kita lihat, justru rata-rata orang-orang yang membangga-banggakan pemberian Allah murni dan tidak terlazimkan pada dirinya konsekuensi ketaatan, mereka itu sangat berbangga karena memang orang ketika menuju habis porsinya,
maka dia akan memaksimalkannya. Gitu. Orang yang menuju habis porsi nikmatnya, dia akan memaksimalkannya. Iya. Allah Ta'ala selalu berikan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Kulu wa tamatta'u qalila. Maka silakan, nikmatilah hal yang sedikit ini. Ya. Kita ini, kalau kita waktu masih anak kecil tuh, semakin sedikit porsi yang kita punya, bentar lagi habis tuh, kan semakin irit dan semakin kita fokus di situ. Karena bagian kita cuma segitu nih, dikit lagi nih. Begitulah orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang cuma dunia doang pikirannya. Mereka tuh maksimal. Karena jatah mereka segitu doang. Mumpung nih masih ada gitu loh. Jadi secara fitrah, nalurinya itu Allah kasih begitu. Makanya antum melihat mereka ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu hal-hal yang tampak doang dari dunia, maka mereka fokus di dunia karena jatah mereka itu sedikit sampai situ doang. Akhirat mereka lalai karena jatah mereka dunia, makanya fokus di situ. Luar biasa. Kalau kita katakan nih, orang-orang kafir, mereka fokus banget ya kalau diligent gitu ya. Sampai sukses bisnis. Antum lihat sekarang banyak dari orang-orang Cina masuk ke Indonesia. Baik Cindo atau Cina. Ya. Itu kan antum lihat. Etos kerjanya, apa planningnya. Karena ini hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia. Agamanya agama duit. Agamanya duit. Duit. Itu yang Nabi itu yang kemudian mereka subhanallah bikin perusahaan bisa. Bikin perusahaan besar, tekstil, bikin ini di Sukabumi ya. Ya enggak. Sekarang kalau antum lihat Sukabumi macet gara-gara apa? Pabrik. Banyak orang-orang hebat di situ yang baik pemodalnya, investornya atau pengelolanya atau ownernya sendiri, subhanallah. Jatahnya dunia yang luar biasa. Fokus di situ, fokus banget. Tapi akhiratnya gagal. Agama enggak dipunya. Tuhannya apa? Rupiah. Dapat enggak duit? Dapat, Allah kasih. Tapi apa kata Nabi SAW? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka tuh hambanya duit, celaka tuh hambanya duit. Loh, celaka di mana ya Rasulullah? Orang mereka sukses? Iya, karena mereka memang porsinya segitu doang. Makanya dimaksimalin sama Allah. Kulu wa tamatta'u qalila. Makan silakan. Nikmati yang sedikit ini. Karena bentar lagi. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka itu makan semaunya. Biarkan mereka itu bertamattu' enak-enakan semaunya. Sedikit. Maksimalnya segitu dah. Nanti mereka akan tahu setelah mati. Waduh, kalau kayak gitu mah kita nanti ada gini. Kalau kita enggak seperti diligent mereka, kita mah enggak maju-maju saat itu. Salah. Salah. Malah justru sebenarnya ya, kalau pengusaha muslim betul-betul mendalami ilmu fiqih muamalah dan sebelumnya tentang tauhid dan fiqih ibadah dan melaksanakan segalanya dengan baik, itu lebih berkah, bukan lebih sukses ya, lebih berkah daripada pengusaha kafir yang banyak duitnya. Lebih berkah, terasa keberkahannya, lebih enak hidupnya. Beneran. Bahkan seorang pengusaha muslim, pengusaha ayam geprek misalnya, dia punya satu toko aja ayam geprek, dia yang kelola itu. Cuma segitu doang paling, omsetnya sebulan paling berapa gitu. Tapi kemudian ada versi, ada orang kafir yang versinya massal, masif, pundi-pundi uangnya luar biasa.
Tapi kalau antum telusuri hidup mereka masing-masing, mendingan sama yang ini walaupun nggak seberapa. Berkahnya kerasa. Berkahnya kerasa. Dan berkah itu tidak mesti masalah kuantitas. Tapi lebih ke ketenangan hati dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman itu untuk global semua orang. Apakah orang-orang kafir mendapatkan kemewahan dan seterusnya di dunia ini itu sebagai bukti rahmat Allah? Iya, rezeki dari Allah dan rahmat darinya. Tapi rahmat yang umum. Ya. Makanya kemudian orang-orang kafir ini meskipun bergelimang dunia, mereka hancur hidupnya. Enggak tenang. Kerakusan, maruk, ya, seperti itu. Enggak mendapatkan rahmat dari Allah sebagai konsekuensi dari Ar-Rahim. Karena wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat Allah yang khusus hanya untuk orang beriman. Nah, ketika Rabbil Alamin tadi, Rabbil Alamin pencipta, pemilik, pemberi aturan, pentakdir, kemudian diberilah orang-orang itu jatah masing-masing rizki dan rahmat, baru nanti Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Jadi itu kronologis ya kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin awalnya gitu. Kemudian karena sudah tercipta orang ini, makhluk-makhluk ini, maka diberikan rahmat. Nanti pada waktunya akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Demikian seterusnya dengan apa yang kau baca. Kemudian dikatakan dalam kitab, kami meriwayatkan dari Zurarah bin Awfa bahwa dia membaca dalam salatnya surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir. Dan ketika sampai ayat fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala telah ditiup, maka dia tersungkur menjadi mayit. Langsung tersungkur seperti mayit. Atau bisa juga dia wafat dalam keadaan seperti itu. Wa idza nuqira fin naqur. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Hal itu tidak lain kecuali karena apa? Karena dia membayangkan kondisi tersebut, maka akibatnya dia pun meninggal saat itu juga. Subhanallah. Ya, saking mentadaburinya itu sampai seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wastash'ir fi ruku'ika at-tawadhu'. Rasakanlah sisi tawadhu' dalam ruku'mu. Wa fi sujudika adzul, tambahkan kehinaan dalam sujudmu. Li'annaka wada'ta an-nafsa mawdi'aha, karena engkau telah meletakkan jiwa pada tempatnya. Yaitu ruku' untuk tawadhu', sujud untuk khudu', tazallul. Jadi ruku' untuk merendahkan hati, sujud untuk merendahkan diri. Tapi di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Maka dilarang, haram seseorang rukuk kepada makhluk. Sujud kepada makhluk dilarang, haram. Dan jiwa seseorang diletakkan pada tempatnya ketika dia rukuk karena Allah, ketika dia sujud karena Allah. Itu menempatkan diri yang pas. Wa رددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه وتفهم منه معنى الأذكار بالذوق. Engkau mengembalikan cabang ke asalnya, ke induknya dengan cara apa? Yaitu bersujud di atas tanah yang dari tanah itu engkau tercipta, engkau cabang, tanah asal. Maka ketika engkau sujud, itu engkau menyatu dengan asalmu. Pahamilah. Wa tafahham minhu ma'na al-adhkar bidzauq. Pahamilah makna zikir-zikirnya dengan penuh perasaan dan penghayatan. Kemudian, wa'lam anna ada'a as-salati bihadhihi asy-syurutil batinati sababun li jala'il qalbi min as-sada'. Ketahuilah bahwa menunaikan salat dengan syarat-syarat batin ini merupakan sebab bersihnya hati dari karat dan noda. Wa husulil anwari
fihi allati biha tatalammahu uzmal ma'bud. Dan menunaikan salat dengan syarat-syarat batin ini merupakan sebab diraihnya cahaya padanya, yang dengannya seseorang hamba dapat menyingkap keagungan Allah yang dia sembah dan membuka rahasia-rahasianya. Akan ada inspirasi-inspirasi dan juga semangat setelah seseorang salat dan dekat sama Allah. Kenikmatan dan kelezatan qalbu yang tidak bisa digambarkan dengan kalimat, tidak bisa diwartakan dengan lisan. Hanya orang-orang yang merasakannya lah yang merasakannya. Maka orang ketika diceritakan tentang indahnya dekat pada Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak bisa 100% diceritakan persis. Mimpi aja kita nggak bisa menceritakan 100% persisnya gimana. Apalagi tentang hal ini, yaitu keindahan, kenikmatan, kelezatan, kesyahduan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang kita itu untuk menceritakannya itu enggak ada kalimat. Enggak ada kalimat. Antum hanya bisa menceritakan air mata antum keluar ketika mengingat Allah di sujud antum, hanya itu. Tapi antum enggak bisa menjabarkan rasanya gimana. Enggak bisa. Antum hanya bisa rasanya sedih tapi campur bahagia, itu enggak cukup untuk mendeskripsikan hakikat rasa ketika kita dekat sama Allah Azza wa Jalla, ketika kita mengadu pada Allah Azza wa Jalla akan segala kesulitan kita. Ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa tetap istiqamah meskipun nikmat ini begitu banyak. Ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla di saat tidak ada manusia yang mau memahami. Itu enggak ada. Enggak bisa antum jabarkan dan deskripsikan gimana rasanya, enggak bisa. Karena enggak semua rasa bisa dikatakan. Enggak semua rasa. Dan ketika diwartakan kepada insan pasti salah paham atau memang enggak paham gimana rasanya itu. Ya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat, kalbunya enak, itu enggak bisa diomongin. Ya, kalau orang bilang, how do you feel gitu. Bagaimana rasanya? I'm good. Dah. Goodnya kayak gimana nih? Ya. Aduh, susah enggak bisa. Pokoknya nikmat sekali lah dekat sama Allah gitu kan. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Itulah makanya kalau antum lihat asatidzah kibar yang tua, mereka itu nyuruh antum selalu apa? Ayo ke ilmu. Cuma awam, ke ilmu, ke amal. Udah, enggak usah urusin sibuk politik ini, enggak usah, antum ke ilmu aja. Yang seolah-olah kita itu disuruh mundur. Tapi enggak sebenarnya. Justru nasihat-nasihat kayak gitu, itu ya hakikatnya sayang sama antum sebenarnya. Itu yang sebenarnya sayang sama antum kayak gitu. Karena enggak mau, jangan sampai kita keruh kalbu kita dengan pembahasan-pembahasannya sebenarnya. Itu udah bukan ranah kita lagi. Antum enggak bakal diminta pertanggungjawaban tentang itu semua. Sekarang banyak orang nggak bisa, ikhwan kita banyak nggak bisa fokus ngaji gara-gara apa? Kebanyakan membahas di media sosial hal-hal yang udah bukan ranah dia, udah kelas, doain aja, minta sama Allah. Kita nggak bisa melakukan yang lebih dari itu. Lebih dari itu bisa terjerumus. Ada hal-hal zauq dan rasa tentang ilmu dan kedekatan pada Allah yang hanya orang-orang ini yang dekat pada Allah yang merasakannya, yang mendeskripsinya nggak bisa, tapi tercermin di bagaimana nasihat dia. Oke, kalau antum dinasihati oleh dai-dai tua untuk udah kembali ke ilmu aja, balik, itu malah justru itu benar.
Supaya hati kita tuh nggak keruh. Kita udah terlalu keruh hatinya jemaah, kan gitu. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang berilmu. Loh, enggak kok Ustaz, tapi ini banyak kok orang-orang berilmu yang justru bertentangan sama dai-dai tua ini. Suatu saat ketika kita tua, kita akan tahu. Suatu saat ketika kita udah terjerumus, udah terlanjur masuk, kita akan tahu benar ternyata orang tua kita. Rata-rata kan kita gitu. Dulu waktu masih muda kan gitu, Pak. Baru nyaho, itu istilah kasarnya, Sah. Baru nyaho pas Pas udah kena getahnya. Kan apa kata ibu, apa kata bapak. Nah, baru iya bu, iya pak. Nah itu, pas udah agak tua dikit baru tuh. Nanti pas kita jadi orang tua kayak gini, anak-anak yang dulu waktu masih kecil remaja, bandel, bengal, diomongin, ngelawan dan seterusnya, baru nanti mereka akan kita lihat, ya kan apa kata bapak kan udah bapak bilang waktu itu. Masih mau kayak gitu, masih maaf pak gitu. Ya. Maka sekarang ini dai-dai muda kayak kami ini, ngeyelnya memang banyak, nyahonya nanti. Kalau memang tidak sombong, insya Allah mengakui ke depannya. Tapi nyahonya nanti. Ya begitu. Ada orang-orang alim berilmu dalam ilmunya, kedalaman ilmu tersebut tidak bisa kita lihat kecuali kalau kita udah merasakan getah perlawanan kita dalam nasihatnya. Baru tuh kita ngeliat dalam ini. Benar ternyata kata bapak kita, benar ternyata kata orang tua kita. Gitu. Kadang ketika kita remaja atau kita baru berumah tangga, ada konflik sama istri kita atau sama tangga kita, terus orang tua kita bilang, udah sabar aja dulu. Wah, bapak mah sabar toh, dari dulu sabar aja. Kalau kita sabar mulu, kapan kita ngelawan dari dulu? Enggak kita gubris pernyataan orang tua, kita langsung action. Wah, action. Akhirnya ketika udah benar-benar kacau, baru kita ingat waktu itu bapak kan bilang sabar baru nyadar. Inilah orang yang berilmu tuh cuma kadang-kadang nasihatnya kita paham secara lafal, tapi kita tidak paham secara pendalamannya. Begitu jemaah sekalian. Maka jangan bosan dengan nasihat dai-dai tua, walaupun kadang nyelekit. Ya, nyelekit itu karena bertentangan dengan keinginan kita. Kalau sesuai hawa nafsu kita, pasti kita suka. Tapi kan obat kan nggak semuanya kita suka, gitu. Kita ini kadang-kadang kayak anak-anak. Sebenarnya obat itu mujarab, enak, tinggal telan aja, ikutin aja, ntar sembuh kok, gitu. Tapi kita menolak karena apa? Karena kita sudah preventif duluan. Pasti ini nggak enak nih, pasti bermudarat nih. Enggak, saya nggak mau, gitu. Taib. Adapun orang yang menunaikan salat secara zahir tanpa makna-maknanya, maka dia tidak akan melihat apapun darinya. Sebaliknya dia mengingkari keberadaannya, mengingkari keberadaan makna-makna tersebut. Ya begitu jemaah sekalian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ana dan juga antum dari segi pemaknaan dan dari segi kekhusyuan salat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nggak ada pertanyaan, ikhwan? Nggak ada soal? Speakernya nggak ada, berarti nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya? Di online nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Nggak ada ya? Berarti kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.